Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, menghayati karya Tuhan di tengah situasi yang sulit, di tengah bencana, di tengah sakit penyakit, di tengah penderitaan, di tengah himpitan sosial ekonomi, menghayati karya Tuhan di tengah itu semua tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tersesat dan kehilangan iman. Gusti Allah nengen dito. Nah, misalnya, Tuhan di mana? Kok dibiarkan kami seperti ini? Misalnya. Padahal Tuhan mengizinkan kita punya masalah, kesulitan, persoalan untuk melatih kita semakin kuat, tetapi juga untuk mengingatkan kita bergantung kepada Allah. Mari kita baca kesaksian dari pemazmur. Pemazmur menghayati hal itu dan dia menemukan kesimpulan yang penting dalam Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Mazmur 91 ayat 15 dan 16 yang demikian sabda Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara, pemazmur membawa 3 poin penting bila kita menghadapi kesulitan, penderitaan, dan persoalan, dan dijawab oleh Tuhan dengan 3 poin ini dalam kesaksian pemazmur. Yang pertama adalah, bila ia berseru kepadaku, firman Tuhan. Artinya, di tengah kesulitan, persoalan, dan bencana, tidak menjauh, tapi mendekat kepada Allah. Sumber kekuatan, pertolongan, dan penuh dengan penyertaan. Itu yang pertama, yaitu relasi dengan Allah, mendekat kepada Allah. Banyak orang yang punya pergumulan kesulitan malah tidak mendekat, malah menjauh. Oh, itu kesalahan fatal. Harusnya mendekat. Yang kedua, aku akan menyertai dia dan dalam kesesakan aku akan meluputkannya. Jaminan Tuhan, itu yang kedua. Jaminan Tuhan. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan tidak pernah dia putus asa. Karena dia meyakini pengharapan itu dan dia percaya akan jaminan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong dia. Bahwa Tuhan akan menguatkan dia. Jaminan Tuhan. Banyak orang yang sedang punya kesulitan persoalan, tapi dia tidak mampu untuk menghayati jaminan Tuhan. Dan dia makin terpuruk, makin dalam terpuruk. Yang ketiga, saudara, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tidak hanya kita berseru pada Tuhan dan ada jaminan, tapi ini
ada pengharapan nyata yang akan kita dapat, yaitu keselamatan, penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak di tengah kesulitan, persoalan dan beban yang berat, relasi dengan Tuhan, ingat jaminan Tuhan, dan yakini pengharapan di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk mampu tetap terarah pada Allah di tengah kesulitan, bencana dan persoalan, sakit, penyakit dan penderitaan. Ajari kami tidak hanya terarah, tapi meyakini janji Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan, keselamatan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.